Oke, pada awalnya kedatangan Belanda ke Nusantara pada awal abad ke-16 membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, dan pendidikan masyarakat di Indonesia. Periode panjang penjajahan ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di tanah air. Latar belakang masuknya Belanda ke Indonesia terutama didorong oleh motivasi ekonomi dan politik di Eropa, yang dirangkum dalam semboyan Gold, Glory, dan Gospel. Oke, selanjutnya ada motivasi kedatangan Belanda. Yang pertama itu ada gold, yaitu kekayaan. Pada awal abad ke-16, VOC tiba di Nusantara dengan ambisi besar, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar Eropa. Tujuan utama kedatangan mereka adalah menciptakan monopoli ekonomi dan menguasai wilayah strategis Nusantara. Penguasaan jalur perdagangan ini membawa dampak politik yang luas, termasuk kontrol ketat terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan penduduk lokal, termasuk sistem pendidikan yang telah berkembang. Oke, selanjutnya ada glory, kejayaan atau kekuasaan. Jadi motif kedua kedatangan bangsa barat adalah untuk mencapai kejayaan dan memperluas kekuasaan mereka. Beberapa aspek terkait tujuan ini seperti ekspansi wilayah kekuasaan. Jadi bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk memperluas wilayah jajahan mereka. Semakin luas daerah yang dikuasai, maka semakin besar pula prestise dan pengaruh mereka di dunia internasional. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah menjadi target utama ekspansi kolonial. Selain itu, ada persaingan antar negara Eropa. Jadi terjadi persaingan sengit antara negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk menguasai wilayah-wilayah strategis di Indonesia. Persaingan ini seringkali berujung pada konflik bersenjata dan perebutan kekuasaan. Dan juga pembangunan infrastruktur kolonial. Jadi untuk mengukuhkan kekuasaan mereka, bangsa-bangsa barat membangun berbagai infrastruktur seperti benteng, pelabuhan, dan kota-kota kolonial. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kejayaan mereka di tanah jajahan. Nah, yang terakhir ada gospel, yaitu menyebarkan agama. Jadi tujuan ketiga kedatangan bangsa barat adalah untuk menyebarkan agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Jadi beberapa aspek penting terkait misi penyebaran agama ini seperti misi penginjilan. Jadi para misionaris Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengkristenisasikan penduduk lokal. Mereka memandang hal ini sebagai tugas suci untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Kristen. Selain itu, ada pendirian lembaga pendidikan. Jadi untuk mendukung misi penyebaran agama, bangsa-bangsa barat mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai barat kepada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, ada konflik dengan agama lokal. Nah, jadi upaya penyebaran agama Kristen seringkali menimbulkan konflik dengan agama-agama yang sudah ada di Indonesia, terutama agama Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan sosial dan perlawanan dari masyarakat lokal terhadap para penjajah. Kita lanjut ke sistem pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama ada sistem diskriminatif. Jadi Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial yang sangat diskriminatif, membagi masyarakat ke dalam strata sosial berdasarkan ras dan keturunan. Pribumi mendapat perlakuan paling rendah dalam hierarki sosial. Yang kedua ada pembatasan pendidikan. Jadi akses pendidikan bagi pribumi sangat terbatas dan penuh diskriminasi. Jadi sekolah-sekolah berkualitas hanya bersedia untuk anak-anak Belanda dan elit pribumi tertentu yang loyal kepada pemerintahan kolonial. Yang terakhir ada orientasi kolonial. Jadi pendidikan yang diberikan kepada pribumi diarahkan semata-mata untuk mendukung kepentingan kolonial, seperti menyediakan tenaga kerja rendahan dan pegawai administrasi tingkat bawah untuk perusahaan Belanda, serta mencetak calon pegawai yang patuh dan loyal kepada penjajah. Oke guys, sekarang kita masuk ke jenjang dan jenis sekolah. Jadi pemerintah kolonial Belanda menerapkan jenjang pendidikan formal yang meliputi yang pertama ada pendidikan dasar. Jadi pada pendidikan dasar ada ELS, yaitu sekolah dasar untuk orang Eropa. Lama belajarnya itu selama 7 tahun. Selain ELS ada HIS, yaitu sekolah dasar untuk pribumi. Lama belajarnya itu 7 tahun, tetapi kurikulumnya berbeda dan aksesnya terbatas untuk anak-anak dari golongan priayi atau bangsawan. Selain itu ada HCS, yaitu sekolah dasar untuk anak-anak keturunan Tionghoa. Selain itu juga ada sekolah rakyat, yaitu sekolah dasar 3 tahun untuk rakyat pribumi di pedesaan, hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Dan yang terakhir ada Skakel School, yaitu sekolah peralihan yang memungkinkan lulusan. Pada poin kedua, ada jenjang pendidikan lanjutan. Yang pertama itu ada MULO. MULO ini setara SMP, lulusan ELS atau HIS dapat masuk ke sini. Selain itu juga ada HBS, yaitu sekolah menengah umum 5 tahun, setara dengan SMP sampai ke SMA. Awalnya hanya untuk Eropa.
Dan yang terakhir ada AMS, itu setara dengan SMA, diperkenalkan belakangan sebagai lanjutan dari MULO. Oke, di jenjang pendidikan tinggi, Belanda mendirikan beberapa sekolah tinggi kejuruan seperti Sofia atau Sekolah Dokter untuk Bumi Putra, THS, Sekolah Tinggi Teknik yang berganti nama sekarang ITB, RHS, Sekolah Tinggi Hukum, dan GHS, Sekolah Tinggi Kedokteran, sekarang yang namanya FKUI. Oke, sekarang kita masuk ke tokoh pemimpin perlawanan dan pergerakan nasional. Di perlawanan visi kedaerahan itu ada Pangeran Diponegoro dari Jawa, yang kedua ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, yang ketiga ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, yang keempat ada Patimura atau Thomas Matulesi dari Maluku, yang kelima ada Cut Nyak Dien dan Teuku Umar dari Aceh, dan juga Marta Christina Tiahahu dari Maluku. Pada poin kedua, ada pergerakan nasional modern melalui organisasi. Yang pertama itu ada Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Yang kedua ada HOS Cokro Aminoto. Dan yang ketiga ada 3 serangkai. Yang pertama ada Ernest Douwes Dekker. Yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir ada R.A. Kartini. Nah, di tokoh kepemimpinan Islam yang berpengaruh itu ada Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, R.A. Kartini, dan Dewi Sartika. Oke, selanjutnya tantangan dan hambatan pendidikan Islam pada zaman Belanda. Yang pertama itu kebijakan politik diskriminatif. Jadi pendidikan Islam dipinggirkan secara sistematis dan tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Jadi sekolah-sekolah Islam seperti madrasah dan pesantren tidak mendapatkan bantuan finansial atau fasilitas layaknya sekolah-sekolah pemerintah bergaya barat. Selanjutnya ordonansi guru. Jadi kebijakan puncak intervensi kolonial terjadi pada awal abad ke-20 dengan diberlakukannya ordonansi guru pada tahun 1905 dan puncaknya tahun 1925 sampai dengan 1931. Ordonansi ini mewajibkan setiap guru agama Islam atau mubalik untuk meminta dan memperoleh izin mengajar dari pemerintah kolonial terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan membatasi penyebaran ajaran Islam yang dianggap radikal. Dan yang terakhir ada ordonansi sekolah liar, yaitu kebijakan ini mempersulit pendirian sekolah swasta atau liar di luar pengawasan pemerintah yang banyak didirikan oleh organisasi Islam dan tokoh nasionalis. Peraturan ini mengharuskan izin yang rumit dan pengawasan ketat yang menghambat perkembangan madrasah modern. Selanjutnya, poin kedua, pengawasan ketat terhadap aktivitas keagamaan dan ulama. Jadi pengawasan pengajaran agama melalui pengajaran ilmu agama itu diawasi secara ketat oleh aparat pemerintah kolonial. Selanjutnya, pembatasan ibadah haji. Jadi ibadah haji dibatasi dan setiap jemaah haji yang pulang ke Indonesia itu diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi pengaruh pemikiran Islam dari Timur Tengah yang dapat membangkitkan semangat perlawanan. Dan selanjutnya, keterbatasan akses literasi. Jadi adanya kebijakan yang mempersulit masuknya buku-buku cetakan dari Mesir atau Mekah yang menghambat penyebaran ide pembaruan dan literatur Islam ke Nusantara, sehingga materi dan referensinya itu terbatas. Nah, yang terakhir pada poin ketiga, itu kesenjangan mutu dan orientasi pendidikan. Jadi pendidikan kolonial Belanda dan pendidikan Islam memiliki orientasi yang sangat berbeda, yang menimbulkan tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam. Yang pertama, orientasi kolonial versus religius. Jadi pendidikan kolonial berorientasi pada kebutuhan administrasi, mencetak pegawai rendahan, dan bersifat sekuler. Sementara pendidikan Islam bertujuan membentuk generasi yang taat beragama dan berjiwa besar. Yang kedua, keterbatasan dana dan fasilitas. Jadi pendidikan Islam tradisional, khususnya pesantren, umumnya mengandalkan swadaya masyarakat dan kiai, sehingga fasilitasnya sederhana dan mutunya itu dianggap rendah oleh standar barat. Hal ini membuat lulusannya itu sulit bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan kolonial. Dan yang terakhir, stigma terbelakang. Pemerintah kolonial itu seringkali melabeli pendidikan Islam tradisional sebagai pendidikan yang terbelakang dan tidak relevan dengan tuntutan masyarakat modern untuk membenarkan kebijakan diskriminatif mereka. Oke guys, kita masuk pada poin terakhir, yaitu kemunduran kekuasaan Belanda. Yang pertama, Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Jadi pecahnya Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 sampai 1945 secara dramatis melemahkan kontrol Belanda atas Nusantara. Struktur kekuasaan kolonial runtuh, membuka ruang bagi pergerakan nasional dan pendidikan Islam untuk berkembang lebih bebas. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme. Melemahnya kontrol kolonial memicu kebangkitan nasionalisme Indonesia yang kuat.
Pendidikan Islam menjadi bagian integral dari perjuangan kemerdekaan, dengan banyak ulama dan santri bergabung dalam pergerakan nasional. Pesantren-pesantren menjadi berbasis perlawanan terhadap penjajah. Dan yang terakhir, ada kemunduran dan kebangkrutan VOC. Korupsi merajalela di kalangan pegawai VOC, manajemen keuangan yang buruk, biaya militer yang tinggi untuk perang melawan kerajaan lokal. Jadi serta persaingan dengan kongsi dagang lain seperti EIC Inggris.